Nah, halo guys, ketemu lagi. Nah, ini saya sekarang ada di Gunung Gamping atau Gunung Sadeng yang terletak di Puger di Jember bagian selatan. Jadi Jember itu dulu slogannya Jember Terbina. Nah, setahu saya ya. Setelah itu slogannya Jember Maju. Dan setelah itu Jember Sehat. Dan setelah itu slogannya Jember Keren. Dan yang akan datang ini Jember Semua Karena Cinta. Entah cinta karo sapa, ya muga-muga ora karo bojone wong. Jadi di sini ya, mulai saya kecil sampai besar sekarang, Gunung Sadeng atau Gunung Gamping ini ya, ini ditambang terus menerus, ini nggak habis-habis ya. Heran saya. Tapi yang nggak tahu nanti ke depannya setelah ada PT-PT besar di sini yang menambang ini, apakah Gunung Gamping ini bisa habis. Dan sebetulnya di Jember ini kekayaan alamnya cukup melimpah ya, mulai dari hasil tani, hasil laut seperti yang ada di Puger, dan hasil batu kapur yang ada di Sadeng ini. Tapi semenjak gunung ini engkau ambil, engkau alihkan, atau mungkin engkau jual, engkau hanya memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Seperti jalan rusak, sering kecelakaan di depan. Silahkan engkau ambil gunung ini, silahkan engkau jual pun sekaligus, dan engkau gali dalam pertambangan privat, silahkan engkau ambil dan engkau jual. Tetapi jangan memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Masyarakat semenjak adanya pertambangan atau tambang-penambang besar di sini, itu melewati jalan depan itu merasa was-was, ketakutan. Silahkan engkau ambil, engkau jual, engkau gali sedalam privat pun silahkan di sini. Masyarakat tuh nggak minta apa-apa, hanya satu, kembalikan jalan depan itu seperti dulu lagi, yang enak dilewati, seperti anak-anak yang pergi atau pulang pergi ke sekolah itu merasa ini nggak ketakutan ya, karena jalan depan itu sering rusak, setiap diperbaiki hanya hitungan bulan. Itu kalau kuat bulan, ada yang hanya hitungan hari ditempel-tempel itu. Jadi pertimbangkan dan mohon perhatikan dan ini ya, pentingkan atau utamakan dampak positif, jangan hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar sini, karena masyarakat sini nggak minta apa-apa, hanya itu, kembalikan jalan depan seperti dulu lagi, yang seperti ibu-ibu yang terkadang antar jemput sekolah itu merasa tenang, nyaman gitu, nggak merasa was-was. Memang jam operasionalnya di sini kendaraan berat itu jam 8 ke atas, seperti ibu-ibu yang terkadang mengantar sekolah itu masih belum ada kendaraan berat yang lewat, cuman kan meninggalkan bekas jalan-jalan seperti jalan rusak, jalan berlubang, belum lagi jalan berdebu yang mengganggu pemotor. Jadi yaitu, tolong pikirkan, tolong utamakan dampak positif, jangan hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar sini. Dan ibu-ibu belum lagi terkadang pulang pergi ke pasar melewati jalan depan itu, belum lagi bapak-bapak terkadang melewati itu mau ke sawah, mau kemana gitu, mau berangkat kerja, belum lagi penjual keliling yang melewati jalan itu. Jadi semenjak adanya PT-PT besar di sini, itu jalan depan setiap diperbaiki selalu rusak gitu. Entah sampai kapan ini, karena ya setiap diperbaiki ya selalu rusak. Dan terkadang diperbaiki rusak itu malah membawa debu-debu beterbangan, karena jalan rusak yang terkadang jeglong itu malah menimbulkan pasir. Nah, pasir itu yang bisa membahayakan pengguna motor yang terkadang melewati, menghindari tiba-tiba terjatuh gitu, karena jalan berpasir. Jadi terpleset itu nggak harus di air ya, menurut saya ini. Terpleset itu lebih parah terpleset di pasir. Ketika aspal yang berair, yang ban sifatnya, aduh mungkin guys melaku terus kan mang, yang ban motor sifatnya soft ideal, itu masih bisa mencengkram permukaan aspal. Tetapi ketika aspal yang berpasir, jalan raya yang berpasir, yang ban motor sifatnya soft sekalipun,
yang biasanya dibuat di MotoGP di sirkuit itu nggak bisa menerkam ke permukaan aspal, melainkan hanya menopang di atasnya pasir. Nah, ketika direm atau direm separuh, terkadang itu ban belakang itu bisa gasrut ya, apa namanya itu, gasrut gitu. Tetapi kalau jalan yang berair yang nggak ada pasirnya, nah permukaan aspal permukaan ban itu masih bisa menerkam. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemerintah bisa bisa segera menanggapi atas kerusakan jalan di depan yang setiap diperbaiki selalu rusak. Masyarakat Puger selama ini diam. Oke, sekian dulu video kali ini, disambung di lain waktu nanti karena di sini silau dan mengganggu mata saya. Mulai tadi itu silipit terus seperti Cino Ireng. Dan semoga pemerintah segera menanggapi dan jalan-jalan rusak segera diperbaiki oleh Dinas PU Bina Marga, karena jalan depan sering memakan korban jiwa, mulai dari kecelakaan luka ringan, luka berat hingga meninggal di tempat, dan ada juga yang meninggal di rumah sakit. Itu nggak belasan ya, puluhan. Apalagi sepanjang belakangan ini, sepanjang Puger Balung sampai Rambi Puji, itu sudah nggak belasan lagi, tetapi sudah puluhan. Oke ya, sekian dulu, mungkin kapan lagi nanti disambung penyampaian saya di video berikutnya. Dan bingung saya mau ngomong ini karena ini terganggu dengan mata saya yang membuat pikiran saya itu ngeblank. Mungkin video ini bersambung ke video berikutnya karena di sini silau itu tadi ya, silau mengganggu penglihatan saya. Nanti asal jalan-jalan gini tahu-tahu kejegur sini kan ya bahaya. Aku gak bisa ngomong mana. Mulai tadi ku mau tahu agak sipit-sipit ngomong melaku karo ngomong ini nyeblok neng gini kan yo piye terus pendak pisan pendak pindo terus marek ngono saya pune. Oke ya, sambung di lain waktu nanti, dan terima kasih.